Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Romi Aulia. Jadi di video kali ini kita membahas yang baru ya di channel ini. Ya kebetulan tren ini lagi naik-naiknya sekarang mengenai cryptocurrency, terutama contohnya penggunaan Bitcoin ya. Salah satu contoh mata uang cryptocurrency. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa sih itu cryptocurrency, terus blockchain kita akan bahas juga, terus contoh mata uang kripto yaitu Bitcoin kita nanti akan lihat secara ringkas ya. Jadi video kali ini membahas mengenai pengenalan apa itu cryptocurrency secara dasar dulu kita pahami, terus konsep dasar dari blockchain itu apa, terus contoh mata uang kripto yaitu Bitcoin ya, nanti kita akan bahas. Jadi istilah cryptocurrency ini semakin ke sini itu semakin diperbincangkan masyarakat luas setelah meningkatnya berbagai jenis bentuk uang virtual ya. Jadi contohnya tadi ada Bitcoin. Jadi sekarang itu udah mulai banyak diminati masyarakat. Biasanya digunakan masyarakat itu untuk berinvestasi ya. Karena nilainya yang terus meningkat secara fluktuatif ya, jadi perkembangannya sangat cepat dan nilainya juga semakin meningkat ya. Jadi kita akan bahas mengenai cryptocurrency dulu, terus bagaimana sih cara sistem kerjanya dan beberapa fakta-fakta mengenai cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu terdiri dari dua kata, yang pertama yaitu crypto dan yang kedua adalah currency. Ya, kalau di dalam dunia komputer, kripto itu sendiri atau kriptografi itu sendiri adalah bahasa untuk mensandikan ya, atau persandian dalam dunia komputer. Sementara currency itu sendiri adalah merujuk ke mata uang ya. Jadi mekanisme sebuah mata uang. Jadi cryptocurrency bisa diartikan adalah maksudnya mata uang yang terdiri dari virtual ya. Jadi melalui jaringan internet transaksinya. Terus mata uang kripto ini juga dilindungi oleh sandi-sandi ya. Terus tujuan dibuat mata uang Bitcoin atau mata uang kripto itu yang pertama adalah sebagai pengganti uang fiat atau uang kertas contohnya ya. Terus yang tujuan kedua, kenapa dibuatnya mata uang kripto adalah mata uang ini bisa diprogram menggunakan algoritma dan software. Terus uang ini tidak bisa disensor atau diblok secara sepihak oleh pemerintah. Selanjutnya tujuan dibuatnya mata uang kripto seperti Bitcoin adalah sebagai aset ya. Jadi kalau masyarakat ingin berinvestasi bisa dijadikan sebagai aset atau bisa juga diartikan sebagai emas dalam bentuk digital. Terus nanti tujuannya adalah, dan mulai saat ini juga lagi tren, itu digunakan untuk media pembayaran. Jadi definisi dari mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin itu ya beda-beda ya, tergantung dari pandangan dan perspektif si user atau si pemakai. Secara garis besar atau secara umum ya bisa mendekati pengertian dari sifat uang cash ya. Terus kita lihat dulu uang bukan uang virtual, yaitu uang fiat ya istilahnya. Lebih dikenal dengan uang fiat, yaitu uang yang berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh bank sentral dan mempunyai hukum dari pemerintah. Jadi bisa kita contohkan di sini mata uang fiat itu seperti rupiah, terus dolar dan mata uang lainnya, bisa dalam bentuk koin atau bisa dalam bentuk kertas ya, yang seperti kita gunakan sehari-hari. Terus kita lihat unsur-unsur uang fiat dulu. Yang pertama itu ada yang menjamin nilainya. Ya, yang menjamin nilainya adalah pemerintah sebuah negara, terus bank sentral dari negara tersebut. Contohnya kalau di Indonesia ya pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Sentral Indonesia sebagai yang menjamin nilai dari uang fiat tersebut dan mencetak, yang mempunyai wewenang untuk mencetak uang tersebut. Terus unsur yang kedua dari uang fiat adalah adanya kepercayaan terhadap si penjamin ya. Tadi si penjaminnya adalah pemerintah dan bank sentral di sebuah negara. Terus yang ketiga unsurnya adalah uang fiat itu nggak bisa atau sulit untuk diduplikasikan.
ya harus dengan pencetakan tertentu ya. Jadi ada aturan-aturan tertentu atau ada teknologi-teknologi tertentu yang digunakan di uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral. Terus unsur uang fiat ya tidak bisa dipakai dua kali atau double spend ya. Artinya adalah itu karena terkait dengan bentuk dari fisik. Sebaliknya uang kripto atau Bitcoin contohnya ya kebalikan dari unsur uang fiat tadi. Ini yang menjamin nilainya adalah kalau tadi pemerintah, untuk uang kripto atau Bitcoin contohnya yang menjamin nilainya adalah algoritma dan matematika. Ya, itu bukan pemerintah atau bank sentral lagi, atau bisa diartikan tidak sentralisasi atau desentralisasi artinya. Terus uang kripto itu keyakinan atau kepercayaannya itu kepada sistem ya. Jadi bukan kepada bank sentral atau kepada pemerintah, tapi kepada sistem yang menggunakan algoritma matematika. Terus uang Bitcoin itu tidak bisa juga diduplikasikan karena sudah menggunakan teknologi cryptocurrency, kriptograf maksudnya. Ya, jadi jadi sulit untuk diduplikasikan. Nah, ini contoh ilustrasinya, contoh ilustrasi dari proses transaksi keuangan yang tersentralisasi atau contohnya menggunakan uang fiat ya. Jadi uang yang contohnya dikirim seseorang, contohnya orang tua dikirim, terus dikelola transaksinya ya harus melalui perbankan dulu. Harus melalui perbankan dulu, terus dibuatkan ke dalam bentuk kartu, baru nanti diterima oleh si penerima. Juga bisa dilakukan penyediaannya ke dalam bentuk ATM misalnya, ditarik uangnya dalam bentuk ATM. Jadi prosesnya uang yang ditransfer sebenarnya itu masuk ke bank terlebih dahulu, terus lalu nanti uang tersebut akan diteruskan ke si penerima. Jadi secara real time perpindahan tersebut nggak terasa, namun yang cukup dirasakan justru prosesnya melalui perantara. Maka ada imbalan yang harus dibayarkan dari ilustrasi ini. Kalau yang tersentralisasi ini ya harus ada imbalan yang dibayarkan, yakni berupa biaya ATM atau administrasi, baik yang dikeluarkan saat itu juga atau dalam biaya administrasi yang dikeluarkan setiap bulan atau yang rekening kita dipotong setiap bulan. Sedangkan sifat dari terdesentralisasi, contohnya mata uang cryptocurrency seperti Bitcoin adalah artinya ini tidak ada yang menjadi penengah atau pihak khusus yang menjadi perantara. Kalau tadi kan ada perbankan sebelumnya, kalau di terdesentralisasi itu langsung ya, jadi tidak ada pihak perantara. Jadi transaksi ini dilakukan secara peer to peer dari pengirim ke penerima, jadi langsung peer to peer dari si pengirim ke si penerima. Oke, sekarang kita lihat konsep dari blockchain ya. Apa sih itu blockchain? Ya, blockchain ini yang harus diingat adalah itu dasar dari mata uang kripto seperti Bitcoin tadi ya. Jadi bisa diartikan blockchain ini adalah transaksi digital yang berdasarkan strukturnya di mana catatan individu biasanya disebut dengan blok ya, dihubungkan bersama dalam satu daftar yang disebut dengan chain. Jadi rantai ya, chain itu rantai. Jadi blockchain ini digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan dengan teknik cryptocurrency. Seperti kalau kita menggunakan Bitcoin dan mata uang kripto lain, blockchain ini salah satu penemuan yang mutakhir ya, penemuan di bidang teknologi yang cerdas yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto, yaitu nama samaran bukan nama asli. Jadi orang ini menemukan teknologi blockchain dan bisa digunakan untuk cryptocurrency. Sejak saat ditemukan oleh si Satoshi Nakamoto, blockchain ini berkembang menjadi sesuatu yang besar dan bisa digunakan untuk transaksi mata uang kripto. Bisa diartikan definisinya secara lebih ringkas atau lebih detail dari si blockchain ini adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas saja. Masing-masing blok data ini diamankan atau diikat satu sama lain menggunakan prinsip dari kriptograf ya. Maka dari itu istilahnya disebut dengan blockchain. Jadi apa aja sih istimewanya dari teknologi ini?
Ya, jaringan blockchain ini tidak memiliki otoritas yang terpusat ya. Namanya tadi kan disebut dengan istilah desentralisasi ya, bukan sentralisasi. Jadi definisi utamanya ya secara demokratis ya, transaksi yang dilakukan secara demokratis. Karena catatan buku yang besar dibagikan dan tidak berubah, informasi di dalamnya itu terbuka atau open bagi siapa saja dan semua orang bisa lihatnya. Jadi transaksi yang tercatat dalam buku blockchain tadi itu sifatnya terbuka, bisa dilihat oleh siapa saja. Jadi oleh karena itu apapun yang dibangun di blockchain pada dasarnya itu transparan sifatnya, dan semua orang yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan di transaksi dalam jaringan. Ini dia contoh ilustrasi dari blockchain. Ya, awalnya seseorang itu request transaksi atau ingin melakukan transaksi, terus requestnya tadi itu dikirim secara peer to peer ya ke komputer. Biasanya komputer-komputer yang di dalam node di dalam jaringan tadi disebut dengan node ya. Jadi request transaksi tadi disiarkan ke seluruh jaringan atau disebut dengan node. Komputer-komputer yang ada di jaringan itu disebut dengan node. Terus transaksi tadi divalidasi ya oleh jaringan node. Jadi transaksinya status usernya menggunakan algoritma yang khusus. Jadi transaksi yang terverifikasi nanti akan melibatkan data-data seperti data cryptocurrency, kontrak, rekaman, dan informasi-informasi lain. Terus setelah diverifikasi transaksi tadi akan digabungkan dengan transaksi lain untuk membuat sebuah blok baru dalam sebuah buku besar. Jadi kerangka pemikirannya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Terus setelah masuk ke dalam buku besar, blok baru tadi kemudian ditambahkan ke blockchain yang ada secara permanen dan tidak dapat lagi diubah. Nah, itu nanti akan transaksinya selesai ke si penerima ya. Jadi yang mengirim dan ke si penerima. Yang harus diingat di dalam cryptocurrency adalah cryptocurrency ini tidak memiliki nilai intrinsik ya, karena mata uang kripto ini tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain seperti emas. Terus yang kedua, cryptocurrency ini tidak memiliki bentuk fisik karena dia hanya tersedia di dalam jaringan komputer. Jadi masing-masing komputer itu disebut dengan node. Dan cryptocurrency itu yang harus diingat, pasokannya tidak ditentukan oleh bank sentral. Jadi dia tidak sentral ya. Dia malahan desentralisasi. Jadi jaringan sepenuhnya itu terdesentralisasi, berbeda dengan mata uang fiat. Nah, ini kita contohkan secara lebih sederhana lagi. Ya, katakanlah sebuah perusahaan dengan nama ABC ya. Jadi si perusahaan ini memungut biaya Rp5.000 setiap kita bertransaksi bagi yang membeli atau menjual jasa di lapak mereka. Nah, dengan teknologi blockchain ini, transaksi itu jadi gratis lagi. Jadi kita tidak perlu bayar 5.000 lagi. Jadi perusahaan pihak ketiga seperti ini yang kemungkinan nanti akan hilang dari peredaran dunia ya. Jadi nggak ada lagi nanti ke depannya. Terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama desentralisasi, yang kedua transparansi, dan yang ketiga kekekalan ya. Jadi kita bahas dulu satu persatu, mulai dari desentralisasi. Jadi sebelum Bitcoin itu ada dulunya, kita lebih mengenal layanan yang sentral ya, terpusat artinya ya. Dari sistem terpusat adalah sebuah bank ya, yang kita kenal saat sekarang ini perbankan, yaitu sistemnya terpusat ya. Mereka si perbankan ini menyimpan semua uang kita, dan satu-satunya cara kita untuk membayar atau bertransaksi dengan orang lain adalah ya melalui bank tersebut ya. Itu contohnya, ini modelnya model client server ya. Ini secara tradisional model yang digunakan saat ini atau dengan menggunakan perbankan adalah model client server. Dalam sistem desentralisasi, informasi tadi tidak disimpan oleh satu entitas tunggal saja. Jadi faktanya semua orang di jaringan memiliki semua informasi. Dalam jaringan desentralisasi, jika kita nggak ingin berinteraksi dengan orang lain, maka kita dapat melakukannya secara langsung tanpa melalui pihak ketiga.
Ya, itulah perbedaan mendasar dari sistem yang sentral dan sistem yang desentralisasi ya. Itulah ideologi pertama kenapa Bitcoin itu hadir ya. Jadi hanya kita sendiri yang bertanggung jawab atas uang kita, jadi tidak melalui pihak ketiga, contohnya melalui perbankan. Jadi kita dapat mengirim uang ke siapa saja tanpa harus melalui bank. Ya, yang harus diingat adalah Bitcoin itu tidak memakai sistem akun seperti yang ada di perbankan saat ini. Terus koin-koin yang dimiliki oleh seseorang itu adalah kumpulan dari semua output transaksi yang dimiliki ya, atau diistilahkan dengan Aspen Transaction Output. Sekarang kita lihat pilar yang kedua, yaitu mengenai transparansi. Jadi salah satu konsep yang paling menarik di dalam teknologi blockchain adalah transparansi ya. Beberapa orang mengatakan bahwa blockchain ini memberikan kita privasi ya, sementara orang lain juga berpikiran yang berbeda, menganggap teknologi blockchain ini transparan ya. Jadi lawannya privasi itu transparan. Ya, identitas kita akan disembunyikan secara kriptograf yang kompleks dan hanya diwakili oleh alamat publik mereka. Oke, jadi jika kita ingin mencari riwayat transaksi seseorang, kita tidak akan dapat melihat contoh pengiriman Bitcoin mereka contohnya. Jadi sebagai gantinya kita akan hanya melihat kode-kode yang mungkin saja tidak bisa kita baca secara langsung ya. Ini contohnya cuplikan sebuah transaksi, contohnya dengan menggunakan mata uang Ethereum ya. Jadi jenis bentuk kedua dari cryptocurrency selain Bitcoin ada yang jenis Ethereum. Jadi sementara identitas asli seseorang tersebut aman ya, jadi tidak bisa dibaca karena from to-nya tidak bisa dibaca. Tingkat transparansi ini mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sistem keuangan yang kita kenal saat sekarang ini. Contohnya menggunakan perbankan. Terus pilar yang ketiga adalah kekal. Ya, kekekalan ini kalau di dalam konteks blockchain ya berarti bahwa sesuatu itu telah dimasukkan ke dalam blockchain dan tidak dapat dirusak ya atau diganti-ganti. Itu pengertian kekal di dalam teknologi blockchain. Jadi bisa kita bayangkan betapa berharganya ini teknologi blockchain ini kalau diterapkan di lembaga perbankan atau di lembaga keuangan. Jadi bayangkan berapa banyak kasus penggelapan yang bisa dihilangkan ya, penggelapan dana di perbankan kalau teknologi ini diterapkan. Dengan secara sederhana ya disebut dengan hash ya. Hashing jadi berarti mengambil string input dengan panjang berapapun dan memberikan output dengan panjang yang tetap. Jadi ini contohnya outputnya itu panjangnya tetap, jadi berapapun panjang inputnya yang kita masukkan, outputnya lengthnya akan tetap sama panjangnya. Jadi di dalam konteks kriptograf seperti penggunaan Bitcoin, transaksi yang diambil sebagai input dan dijalankan itu memakai algoritma hashing. Jadi untuk Bitcoin menggunakan algoritma SHA-256 ya, yang memberikan output dengan panjang yang tetap. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana proses hashing itu bekerja ya di dalam teknologi blockchain. Jadi dalam kasus ini tidak peduli berapapun panjang atau kecil inputnya, outputnya akan memiliki panjang yang sama, yaitu 256 bit ya, jadi tetap. Sekarang kita lihat pihak-pihak yang terlibat di dalam ekosistem cryptocurrency ya. Yang pertama itu ada user, terus yang kedua miner atau si penambang, terus ada exchange, dan yang keempat itu disebut dengan merchant. Kita lihat dulu satu persatu. Yang pertama itu user. Jenis user yang pertama itu yang user full node ya. Jadi si user full node ini berpartisipasi secara penuh dalam memverifikasi data yang atau transaksi yang terjadi dan di dalam blockchain. Si user full node ini juga menerima dan menyimpan seluruh data. Jadi jaringan transaksinya digunakan dalam jaringan peer-to-peer atau langsung ya. Terus jenis user yang kedua ada yang disebut dengan SPV atau Simple Payment Verification. Jadi dia harus tersambung dengan full node yang sebelumnya untuk memeriksa transaksi-transaksi yang terjadi. Dengan hanya menyimpan data yang secukupnya, si SPV ini harus mempercayai full node-nya ya, jadi dia berhubungan dengan full node. Terus
User yang ketiga disebut dengan custodian model. Jadi orang ini akan ditugaskan untuk memegang kunci. Jadi kuncinya ini ya contohnya dalam sebuah web atau aplikasi, terus ada penyedianya di situ. Jadi apabila mereka nggak megang kunci, ya artinya mereka nggak megang Bitcoin. Terus yang selanjutnya di ekosistem cryptocurrency ada yang disebut dengan miner ya. Ya, bisa diartikan sebagai penambang yang tugasnya untuk menjaga integritas dari blok blockchain tadi. Sebagai gantinya nanti mereka akan mendapatkan komisi atau imbalan dalam bentuk Bitcoin ya. Contohnya block reward dan dalam bentuk biaya transaksi ya, fee-nya. Ya, dengan insentif ini miner-miner itu diharapkan jujur dan mengikuti konsensus yang sudah ditetapkan. Tapi muncul beberapa permasalahan ya. Saat ini miner itu banyak yang terkonsentrasi di negara China karena di sana itu akses ke hardware-nya lebih gampang dan biaya listrik ya lebih murah. Nah, ini contohnya miner yang ada di negara Cina. Terus yang entitas yang ketiga adalah exchange ya, yang tugasnya adalah atau fungsinya adalah untuk menukarkan uang fiat yang kita miliki ke dalam bentuk uang kripto, contohnya ke dalam bentuk Bitcoin. Jadi exchange ini pada umumnya berfungsi juga sebagai kustodian ya. Jadi bentuk lain dari kustodian. Akhir-akhir ini banyak regulasi perbankan, terutama menyangkut pendataan dan verifikasi dari identitas si pelanggan. Terus pembatasan jumlah transfer untuk meminimalisir money laundering ya. Jadi pencucian uang. Terus entitas yang keempat yaitu merchant. Ya sebenarnya mereka hampir sama dengan user statusnya. Jadi merchant ini lebih baik memiliki full node untuk verifikasi tiap transaksi ya. Contohnya kalau kita membeli sebuah barang atau jasa itu menggunakan mata uang kripto ya. Yang baru-baru sekarang kan kabarnya bisa membeli mobil Tesla, mobil listrik itu hanya menggunakan mata uang cryptocurrency yang jenisnya Bitcoin ya. Yaitu contoh dari merchant. Ya, kita lihat sedikit sejarah mengenai mata uang cryptocurrency. Contohnya di sini adalah Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu dipaparkan pertama sekali itu di tahun 2008 oleh si Satoshi Nakamoto ya. Ya orang Jepang tapi dengan nama yang samaran. Terus dirilis implementasi di awalnya itu atau pertamanya itu di tahun 2009. Jadi Bitcoin ini adalah salah satu jenis mata uang cryptocurrency. Selain Bitcoin, ada beberapa macam jenis mata uang yang lain, mata uang cryptocurrency. Contohnya adalah tadi Ethereum ya. Terus juga ada Litecoin, ada Monero, Ripple, ada BNB dan lain sebagainya. Untuk jenisnya nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Ya insya Allah kita akan buat video berikutnya tentang jenis-jenis mata uang cryptocurrency. Tapi dari sekian banyak mata uang cryptocurrency tadi, Bitcoin adalah yang masuk ke daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan sampai sekarang ini. Jadi sang penciptanya itu menciptakan 21 juta koin sesuai protokol yang sudah disepakati sebelumnya. Diperkirakan nanti jumlah Bitcoinnya ini nggak akan habis ditambang oleh miner sampai itu tahun 2040 ya. Jadi kita masih bisa bertransaksi Bitcoin melalui perangkat komputer. Kita bisa menambangnya sampai tahun 2040. Terus kelebihan dan kekurangan mata uang kripto itu ini adalah kelebihannya, kita lihat dulu. Yang pertama, potensi kenaikan harganya itu tinggi ya di masa mendatang. Jadi diperkirakan potensi kenaikan harganya makin tinggi di masa mendatang. Bahkan terakhir itu sampai 800 juta untuk satu Bitcoin ya. Terus teknologi Bitcoin, teknologi blockchain ini membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman dan mudah. Jadi salah satu keuntungannya itu cepat, aman dan mudah. Terus juga bisa untuk menghindari pemalsuan uang ya, karena sistemnya menggunakan blockchain, dan untuk keamanan data pribadi. Sementara yang namanya kelebihan juga ada kekurangannya. Contohnya kekurangannya seperti pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang penggunaan cryptocurrency. Ya, contohnya di Indonesia itu belum diresmikan penggunaan cryptocurrency untuk bertransaksi sehari-hari. Jadi ada beberapa negara yang sudah
memperbolehkan menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi, tapi masih banyak juga yang menuai pro kontra ya. Yang kontra contohnya yang dari Indonesia. Terus karena volatilitasnya yang tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang yang tiba-tiba mengalami kenaikan atau penurunan bisa secara drastis dan bisa terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Terus kekurangan selanjutnya adalah sulit untuk memprediksi nilai mata uang ini di masa depan ya. Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi. Terus kekurangan selanjutnya adalah wallet key-nya atau dompet kunci atau kode dompetnya itu bisa lupa. Karena berinvestasi dengan cryptocurrency itu mengharuskan kita mempunyai dompet digital juga untuk menyimpan asetnya ya. Jadi kalau lupa password atau PIN ya itu bisa jadi petaka bagi si pemilik Bitcoin contohnya. Oke, mungkin sekian saja video kita kali ini mengenai dasar dari cryptocurrency dan apa itu teknologi blockchain ya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman, terutama yang berniat mempelajari dan berinvestasi ke cryptocurrency. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, namanya juga sama-sama baru belajar. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.